Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PSTIB akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Karakter, yaitu tantangan dan solusi di era digital. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dava Rizky Pratama sebagai moderator. Nama saya Zaki RM Pratama sebagai pemateri. Nama saya Dwi Kaprilando sebagai pemateri. Nama saya Raihan Darul Fadila sebagai pemateri. Nama saya Tarika Fidimansyah sebagai pemateri. Baik, sini kami akan meneliti tentang tema eh, pendidikan karakter di era digital. Sebelum itu, kita harus ketahui sejarah dari teknologi digital itu. Perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Namun, perkembangan teknologi, terutama internet dan media sosial, membawa pengaruh besar terhadap pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik. Kemudahan akses informasi yang tidak terbatas menimbulkan potensi penyalahgunaan seperti penyebaran hoax, cyberbullying, kecanduan gawai, hingga menurunnya kemampuan interaksi sosial secara langsung. Pendidikan karakter merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada peserta didik seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, toleransi, dan kerjasama. Di sisi lain, era digital juga menawarkan peluang besar bagi pengembangan pendidikan karakter. Guru, orang tua, dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mengarahkan peserta didik agar mampu menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan penguatan karakter. Di sini rumusan masalah kami akan mengkaji tantangan pendidikan karakter di era digital. Kemudian kami akan mengkaji bagaimana strategi tantangan pendidikan karakter di era digital. Tujuannya yang pertama menganalisis tantangan-tantangan pendidikan karakter di era digital dan mengidentifikasi strategi menghadapi tantangan di era digital. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwika. Untuk pengertian pendidikan karakter sendiri, pendidikan karakter secara umum adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar bisa mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki pengendalian diri, kepribadian, dan kecerdasan emosional. Untuk tantangan pendidikan karakter di era digital, untuk yang pertama itu ada akses informasi tanpa penyaringan. Karena akses informasi itu banyak tanpa penyaringan atau sensor, jadi banyak gitu khususnya dari kalangan anak-anak yang niru konten-konten negatif seperti konten provokatif, rasialisme, dan lain sebagainya. Terus untuk poin kedua, peningkatan sikap individualistis ini karena akses informasi dan segala macamnya itu gampang melalui internet, jadi orang malas keluar. Nah, perbuatan ini berdampak, jadi orang itu jadi malas buat interaksi secara langsung dan mengurangi kemampuan berinteraksi secara langsungnya. Jadi agak ngakok gitu. Untuk peningkatan masalah canduan teknologi ini udah banyak terjadi di zaman sekarang ya, di mana orang itu kalau nggak buka medsos sehari aja udah kayak gimana gitu, kayak gelisah gimana. Untuk poin keempat ini kurangnya figur teladan di media sosial ini erat kaitan sama poin nomor satu, karena kurangnya figur teladan malah banyak figur yang negatif itu, banyak yang contoh perbuatan yang dilakuin oleh figur negatif tersebut. Terus lima ini, untuk poin kelima, lemahnya pengawasan digital ini karena banyak ya kayak orang tua atau tenaga pendidik ini yang dari kalangan atas, kalangan tua, boomer, milenial, dan generasi X itu. Jadi banyak gitu yang nggak ngerti teknologi, gimana cara ngontrol anaknya atau peserta didiknya gitu.
Jadi agak susah buat kontrolnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan Darel. Baik, selanjutnya ada strategi menghadapi tantangan pendidikan karakter di era digital. Meski tantangan dalam pendidikan karakter di era digital cukup banyak, bukan berarti upaya tersebut menjadi mustahil. Ada berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk menanamkan nilai-nilai karakter secara efektif. Yang pertama, integrasi nilai karakter dalam pembelajaran berbasis digital. Strategi pertama adalah mengintegrasikan nilai-nilai karakter secara eksplisit ke dalam proses pembelajaran yang menggunakan media digital. Dalam konteks ini, teknologi tidak hanya dipandang sebagai alat penyampaian materi, tetapi juga sebagai medan latihan moral. Guru dapat menyisipkan pesan-pesan moral dalam setiap penugasan daring, misalnya dengan menekankan pentingnya kejujuran saat ujian online tanpa pengawasan langsung, serta menuntut tanggung jawab penuh dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, keteladanan guru dan orang tua dalam penggunaan teknologi. Peran guru dan orang tua sangat krusial sebagai model perilaku atau role model dalam ekosistem digital anak. Anak-anak adalah peniru ulung yang cenderung mencontoh apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, orang dewasa di sekitar anak harus menunjukkan sikap bijak dalam bermedia sosial, seperti bertutur kata sopan di kolom komentar, tidak membagikan konten provokatif, dan selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya untuk mencegah penyebaran berita hoaks. Yang ketiga, penguatan literasi digital. Pengajaran literasi digital menjadi fondasi pertahanan utama agar peserta didik tidak tersesat dalam arus informasi yang deras. Literasi digital di sini bukan sekadar kemampuan teknis mengoperasikan gawai, melainkan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis dan mengevaluasi konten. Melalui strategi ini, siswa diajarkan cara memilih konten yang layak dikonsumsi, mengidentifikasi sumber yang kredibel, serta mengenali bahaya-bahaya digital seperti penipuan, radikalisme, atau pornografi. Yang keempat, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi kreatif. Media sosial sering dianggap sebagai sumber masalah, namun strategi ini justru mengubahnya menjadi alat edukasi yang ampuh. Pendidik dapat mendorong siswa untuk beralih peran dari sekadar konsumen pasif menjadi produsen konten positif. Tugas-tugas sekolah dapat diarahkan pada pembuatan karya kreatif seperti video kontribusi pendek, penulisan cerita interaktif, atau pembuatan poster digital untuk kampanye anti-bullying dan toleransi. Lalu yang terakhir ada kolaborasi sinergis antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan karakter di era digital adalah tanggung jawab kolektif yang tidak bisa dibebankan hanya pada satu pihak. Strategi terakhir dan terpenting adalah membangun kolaborasi yang erat antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekolah menyediakan kurikulum dan bimbingan formal. Keluarga memberikan pengawasan dan nilai dasar di rumah, sementara masyarakat menciptakan atmosfer sosial yang mendukung perilaku tersebut. Lalu selanjutnya untuk bagian kesimpulan akan dibacakan oleh Atalia. Berdasarkan pembahasan dari materi sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama ada dualisme dampak teknologi, yaitu artinya era digital membawa perubahan signifikan yang menawarkan berbagai kemudahan akses informasi dan pengembangan kreativitas. Namun di samping keuntungan tersebut, ada sisi lain, yaitu menghadirkan tantangan serius bagi pengembangan karakter generasi muda. Selanjutnya yaitu kompleksitas tantangan. Artinya pendidikan karakter saat ini menghadapi berbagai kendala, yaitu kemudahan akses informasi negatif yang tanpa disaring terlebih dahulu sehingga menyebabkan peningkatan sikap individualistis dan penurunan empati akibat penggunaan gawai berlebihan. Selanjutnya yaitu risiko kecanduan teknologi yang menghambat penanaman moral, lalu kurangnya figur teladan positif di media sosial, dan lemahnya pengawasan digital dari orang tua maupun pendidik turut memperburuk situasi tersebut. Next. Selanjutnya, strategi penanggulangan, yaitu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan tepat, meliputi pengintegrasian nilai karakter, yaitu kejujuran dan kedisiplinan,
ke dalam pembelajaran berbasis digital, serta menguatkan literasi digital untuk membangun kemampuan berpikir kritis. Terus yang terakhir, peran keteladanan dan kolaborasi, yaitu keberhasilan pendidikan karakter sangat bergantung pada keteladanan guru dan orang tua dalam menggunakan teknologi secara bijak. Lalu, media sosial dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kreatif dan kolaborasi sinergis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, sehingga menjadi kunci utama untuk menciptakan jaring pengaman moral bagi peserta didik. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.